Waduh. Loh, Terus kesibukan apa sekarang? sekarang itu ya kuliah ya jualan ya. Sekarang harus menjual kayaknya orang ini. Tapi banyak di kuliah, habis waktunya banyak di kuliah. Oh iya ya. Ngambil master di UIN ya? Loh, kok tahu kamu? Dari mana tahu? Bukan Cerita teman Instastory, yang aja penting sih. bukan Instastory kan? Iya. Nggak pernah aku Instastory tuh. Anak-anak cerita kemarin katanya ngambil master di UIN. Jurusan apa Hmm, sih di sana? jurusan IT. Ini saya ini angkatan Oh, kan? kedua ini di UIN. Memang masih baru itu, masih semester lalu ya. Semester ini saya angkatan kedua. Tapi ya lumayan enak aja di UIN itu. Masih dengan situasi yang sama ya, masih eh ketemu dosen itu lagi terus. Tapi dengan harapan Eh, yang berbeda ya pastinya ya. Ya gimana gimana? bedanya di bedanya di UIN sama di lain tuh kayak apa sih masternya? Wah banyak. Kalau di UIN itu sangat ulul albab. Jadi di UIN itu bedanya sama sama kampus lain itu ya sama waktu kita S1 itu kan. Dia Hmm, mata kuliah kita kan jurusan teknik. Jadi ya. belajar teknik tapi tetap tidak lupa belajar agama ya. Hablum minan nas, Oh, hablum minallah. Aduh. oh, Ini UIN ya. wah, ini pipip-pipip calon mantu nih kayak gini nih. Kalau di dalam mantu Eh, ntar kalau dulu kan S1 kan pelajarannya apa aja ya? Keagamaan tuh ya. banyak ya, SPI ya, studi peradaban Islam. Sejarah Iya, ya, sejarah peradaban Islam. sejarah peradaban Islam. Terus, Terus Al-Lughatil Arabiyah, oh iya, Al-Lughatil Arabiyah ya. logo Arabiah sama Terus English ya. ya, terus kalau S2 ini mungkin ini ya, apa magister ini lebih ke kalau tekniknya kan jelas ya kemana. Kalau kalau ini tuh kalau Kalau apa? teknik kemana sih tekniknya? Kalau tekniknya tuh sekarang itu kompetensi di UIN itu kompetensinya data science. Jadi Oh, data science ya. iya sekarang kan yang lagi tren itu data science ya. Makanya mungkin UIN Heeh. ngambil itu terus ini. Terus kalau agama itu memang yang saya dari S1 itu kenapa di UIN karena dia ya tidak lupa dengan pelajaran agama. Kalau sekarang ini semester 1 itu saya kemarin belajar studi Quran dan hadis. Nah, di Studi situ Quran dan ya hadis. betul ketemu Itu kayak Pak gimana gitu? pengampunya Pak Sueb, tahu Bill? Belum. Oh, belum ya. Itu Ya. ya itu dosen saya sekarang. Oke, oke. Isinya kayak apa? Isinya itu kemarin ini sih ya seperti mahasiswa pada umumnya ya. Itu makalah Heeh. sama presentasi ya seperti biasa lah kita mandiri. Terus Heeh. kemarin ya menariknya ini dia betul-betul mendalam. Nah, mendalamnya ini dia lebih ke bukan bukan pada kayak S1 ya, itu belajar hukum bacaan, belajar apa hadis, sanad. Heeh. Kalau di sini tuh lebih ke mendalamnya itu kayak kalau kemarin tuh pembahasannya tuh ini perspektif Al-Qur'an. Itu ada 12 bab tentang eh, dari iman terus eh, apa itu ya? Iman, terus hari akhir, terus macam-macam lah. Nah, kebetulan saya tuh kemarin mungkin bisa kita bahas juga ya, ini menarik Iya, eh, ya. pelajarannya itu. Dia tentang ini. Saya kemarin tuh dapatnya itu kan banyak tuh. Kalau masing-masing satu kan kita satu kelas tuh 12 orang. 12 Heeh. orang ini itu masing-masing satu mahasiswa itu membahas satu sub bab dari satu buku misalnya ya. Nah, kebetulan saya Satu itu buku 12 kemarin bab tadi ya?
Ya, kebetulan saya itu dapatnya itu ini iman kepada hari akhir. Jadi mungkin bisa ini ya, yang kita obrolkan bisa ini aja ya, biar nggak ini ya. Menarik ini Boleh, boleh. pembahasannya. Menarik karena ya betul-betul mendalam. Jadi perspektif Al-Quran tentang iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini kan kalau kedengarannya ini kayak pelajaran SMA, terus SMP kan udah belajar ini. Nah, di sini tuh lebih Dulu dalam waktu lagi. belajar rukun iman kan, Hmm, rukun iman kelima ya, iman kepada ya. hari akhir, habis itu Hmm. kepada qadar dan qadar. Iya sih, dulu belajar itu waktu itu. Nah, itu kayak mungkin itu anu ya, secara garis besar itu waktu SMA. Nah, ini kita Ah, studi kasusnya aja iman kepada hari akhir, tapi di kuliah ini bagaimana Al-Quran itu memandang ah, iman kepada hari akhir itu gimana sih menurut Al-Quran, menurut hadis itu gimana ah. sih? Nah, itu saya menariknya di situ. Karena betul-betul ini ya, betul-betul rinci kita membahas, oh iman itu, iman kepada hari akhir tuh itu. Iman tuh apa sih? Hari akhir tuh apa sih? Al-Quran tuh di dalam Al-Quran hari akhir tuh gimana sih gitu loh. Jadi Ah. menarik. Ya, gitu Mas. Bill. Eh, kalau menurut Al-Quran tadi, iman itu apa? Nah, ini bisa, saya masih ada kok itu slide PowerPoint-nya itu saya sambil sharing aja ya. Ini bukan Ya, menggurui ya, juga sih, sharing aja sih. Ya, ya. Sip, sip, sip. mana itu? Hmm, kelihatan? Kelihatan apa Oke. enggak? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Hmm. Jadi ini pas slide yang saya bahas dulu itu ini. Itu saya Ah, pertemuan keempat kayaknya. Ini ah, presentasi ke teman-teman. Ini menarik sih, muncul banyak sudut pandang atau muncul banyak perspektif ya yang mm-mm. berbicara tentang ini. Jadi kalau saya itu ya, kalau bahas itu saya bedah dulu nih masing-masing dari kata perspektif itu Ah, apa, Al-Quran itu apa, hadis itu apa. Kalau Al-Quran sama hadis kan kita tahu ya sumber hukum Islam ya. ya. Keyakinan yang benar kepada hari akhir itu gimana. Terus perspektif. Perspektif itu apa sih? Jadi kalau di kamus bahasa bahasa Indonesia itu perspektif itu sudut pandang atau Ah, pandangan. Nah ini, kalau Al-Quran adalah sebuah kitab suci. Kita semua tahu ya. Terus ini ada hadisnya ini, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan. Seperti itu. Ar-Ra'd 2 ayat 13. Hadis. Ini misalnya aja. Kalau hadis itu kan sunnah atau perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijanjikan landasan syariat Islam. Ini saya jadi presentasi ulang ya. Nggak apa-apa ya. Dia cerita. Nggak apa-apa ya. Bukan cerita sih, sharing-sharing lah. Terus iman itu apa sih? Jadi saya menarik, saya ngambil ada hadis ya, kita biasa dengar itu dari Umar bin Khattab. Jadi ada cerita, ini ceritanya. Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam, tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Nah, untuk yang lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, ini tuh adab dalam salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jadi salah satu adab yang dilakukan oleh Rasul itu lututnya disandarkan kepada lutut dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Ini salah satu gambaran itu bagaimana sih seorang sahabat mendengarkan arahan atau nasihat dari Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tiada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah
menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, ini rukun Islam. Jika engkau telah mampu melakukannya, lelaki itu berkata, engkau benar. Lelaki yang tadi yang berbaju putih, rambutnya amat hitam, mengatakan engkau benar. Maka kami heran. Yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Ini dari Umar bin Khattab ya. Selalu uh, pria berbaju putih tadi itu bertanya lagi, ya Rasul, man iman. Jadi beritahukan kepada aku tentang iman. Apa sih iman itu? Nah ini. Rasul menjawab, al-imani antuk minabillahi wa malaikatihi. Jadi iman itu antuk minabillahi, mempercayai ya Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir. Nah ini yang saya bahas nanti, yang saya kemarin sempat menjadi presentator namanya. Terus wal yaumil akhir. Nah ini dia beritahu tentang ihsan Nabi Muhammad. Ini lewat ya. Nah hari akhir itu apa sih? Jadi hari akhir itu ya terbagi dalam beberapa apa ya? Hari akhir itu bisa kita artikan dengan banyak, seperti Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini atau hari kebangkitan. Saya ganti teleponnya. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan hari akhir itu bisa diartikan dengan Yaumul Ba'ats, terus Yaumul Hisab. Nah kalau Yaumul Ba'ats itu apa sih? Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan. Itu ada di dalam surat Ar-Rum ayat 56 yang artinya, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari bangkit, maka inilah hari bangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Terus ada Yaumul Hisab, itu hari perhitungan ya, seluruh amal perbuatan. Itu ada juga di itu ada juga di surat Sad ayat 53 yang berbunyi yang artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Itu Yaumul Hisab. Yang ketiga ada Yaumuddin, hari pembalasan. Yang keempat Yaumul Hasrah atau hari penyesalan. Jadi memang ya memang menyesal itu ya benar-benar di akhir ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran ya. Nah, tadi hari akhir tadi dia terbagi 4 ya. Ini banyak, ini masih ada ini sampai 5 ini. As-sa'ah. 5. Bentar. As-sa'ah, hari yang menentukan. Jadi inna sa'atu la tiyatalla raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Artinya sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Bentar. Ini kok saya jadi kayak ceramah ya. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Wah, ini bahaya ini. Percaya gitu ya. Tidak percaya. Jadi padahal hari kiamat itu pasti, ini dijelaskan tadi. Berarti fenomena sekarang kalau kayak misalnya orang itu kok kayaknya ambisi sampai lupa. Iya. Kalau bakal ada hari kiamat itu ya memang betul itu. Iya. Ya? Lumrah itu. Terus tapi memang ya ini terlalu banyak orang yang terlalu mengejar dunia, padahal dunia cuma sementara ini. Yaumul Qiyamah atau kiamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kalau tafsirnya itu menurut tafsir Kemenak RI. Jadi itu ya bagusnya juga S2 itu. Kita itu harus benar-benar ilmiah, seperti kita menafsirkan itu tidak bisa asal. Nggak boleh kan? Iya, nggak boleh tafsir sembarangan. Pakai tafsir online gitu boleh nggak sih? Harus jelas. Jadi jadi memang kan ini ada penafsir yang ini ya, seperti Kemenak, terus Ibnu Katsir ya, kalau nggak salah Ibnu Katsir itu yang paling sering saya pakai. Terus siapa lagi itu saya kurang hafal. Kalau yang lokal versi Indonesia kan ada tafsir Quraish Shihab, Prof. Nah itu seperti itu. Saya kalau ini
Mungkin anu ya, kalau di ini cuma tafsir Kemenak, tapi saya kurang paham sih. Saya takutnya Iya ya, bicara tapi kurang ini. salah. Ya, jadi terus pada surah Al-Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini yang tadi nih, as-sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Terus menurut hujan dan mengatakan ya hari akhir dalam Al-Qur'an, yaumul akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Ini surat apa ini, Mas? Coba kalau bisa tahu. Nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Saya juga nggak Ya. tahu. Tapi sering kebaca kayaknya ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi Kalau wa bil paling yaumil anu, akhir. paling kemarin Ini potongan presentasi ayat Pak ini. Naro ini paling. Ya, seperti itu. Terus tidak lupa hadisnya itu apa aja. Terus kan ini perspektif tentang Al-Quran dan hadis ya. Mm-mm. Rasulullah SAW bersabda, sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Tanda-tanda itu ialah yang pertama asap, dukhan, yang kedua dajjal, bintang melata, terbitnya matahari Binatang. dari barat, ya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam Ya'juj Ma'juj, 3 buah gerhana yaitu gerhana timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Keluarnya api dari Yaman dan manusia digiring menuju padang mahsyar. Nah ini tanda-tanda kiamat besar ini. Jadi kiamat itu nanti terjadi itu ketika pertama itu duhan 40 hari ya kalau nggak salah ya. Ini duhan keluar, setelah duhan keluar itu dajjal yang muncul. Dajjal. Terus ada binatang melata, terbitnya wah ini kalau sudah ini nauzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak sampai di sana. Karena Iya. sesungguhnya orang yang Seburuk-buruk umat ya. iya seburuk-buruknya itu orang apa yang dapat kiamat ya. Heeh. Nauzubillah. Nah, kayak ini la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi ini tentang surah Al-Qiyamah ya. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali. Terus dia bertanya kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata belalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Bulan telah kehilangan cahayanya. Ini nih. Mana Lalu nih tadi? matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Nah ini surat Al-Qiyamah. Ini menceritakan tentang bagaimana sih kiamat itu. Terus kapankah hari kiamat itu? Terus ya ini seperti bulan pun telah hilang cahayanya. Terus ya, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung. Wah, sangat ngeri nih. Saya kalau baca ini langsung ingat dosa ya. Nah ini penjelasan tentang mempersiapkan diri untuk hari akhir. Al-Baqarah ini semuanya. Q&A masalah hari akhirnya. Q&A. Kan iya dikasih kisi-kisi kan ya. Oh ya ya. Untuk mempersiapkan. Betul. Wih ada sekian. Ya. Al-Baqarah ayat 37. Jadi itu ini saya kayak mereview ulang ya materi sudah lama itu saya presentasi dan itu menimbulkan banyak pertanyaan ya. Salah satunya itu ada yang tanya tentang lucu itu ada yang tanya tentang semua orang Islam itu katanya bakalan masuk Islam. Masuk Islam, masuk surga katanya. Tapi dicuci dulu di neraka itu gimana itu? Siapa? Katanya kemarin tuh ada yang bertanya, semua orang Ya. Islam itu bakalan masuk surga, tapi dicuci dulu katanya di neraka. Lah, kalau misalnya kayak gitu, ngapain kita ya? Kita berburu pahala ya. Orang katanya ujung-ujungnya masuk surga ya. Ya karena masuk surganya itu kan hadiah dari imannya tadi kan. Begitu ya. Jadi kalau imannya cuma sebiji zarah, ya udah yang selain iman tadi dibersihin dulu, dibakar. Gitu ya. Baru
ntar diadain surga. Terus berarti kita berbuat dosa aja, orang ujung-ujungnya masuk surga kok. Waduh, bahaya juga tuh. Lah iya, ini Punya pikir memunculkan spekulasi nih. enggak, tapi emang yakin dia tahan dibakar? Oh ini loh, stop share dulu ya. Yes, mungkin itu dulu Gak takut ntar pas yang gitu. bisa saya ini. Terus menariknya itu memang ini kita itu angkatan kedua yang memperjuangkan jurusan. Jadi akreditasi itu masih belum ada di UIN ini. Bahasa akreditasi. Oh, sekarang akreditasi belum ada. Belum ada. Nah, itu makanya kita ini harus Kapan mau akreditasi katanya? betul-betul berprestasi ya biar membantu mendongkrak jurusan gitu. Ini termasuk dongkrak gak sih nih? Apa? Ini termasuk dongkrak gak sih sebenarnya? Ya dongkrak lah. Kalau kita pintar. Oh. Gak, tadi itu loh, bahas masalah akhir-akhir ada kepikiran dulu pernah baca. Kita ini kan hidup di dunia ini kan berarti season kedua dari sekitar 8 season. Waduh, apalagi nih? Ya kan begitu, alam rahim, lahir alam dunia. Oh ya, betul. Pernah dengar itu nggak sih? Pernah. Kita masih di dunia ya, masih jauh ya di atas ya. Masih season 2 kayak gitu. Sampai season 8 ya. Terus katanya udah kayak sinetron aja. Season 8. Iya, season 8 tuh penentuan ntar masuk neraka atau surga gitu loh. Terus katanya ntar yang di season 3 alam barzah yaitu sebenarnya kayak di dunia gini. Maksudnya nanti ketika orang-orang yang meninggal itu kan, misalnya mereka tetanggaan nih, ketika bertemu tanya juga kabarnya, si Anu kayak apa kabar di dunia sekarang, dia sudah punya anak atau enggak kayak gitu. Masa sih? Pernah baca, ntar lihat lagi lah linknya gimana. Nanti di anu lagi ya. Ini program apa ini sebenarnya ini? Program podcast Habibil Mustafa, ini jadi YouTuber jadinya. Enggak, ngobrol-ngobrol aja lah. Tapi ngobrolnya bermanfaat ya. Saya jadi review mata kuliah ini jadinya. Enggak apa-apa. Terus gimana tentang ilmu akhir gimana? Ya itu anak kepikiran tadi yang suruh apa sih itu? Katanya kan bulan kehilangan cahayanya. Oh gitu ya. Matahari dan bulan bersatu. Lah tabrakan berarti lah. Wah itu. Ini. Saya buka artikel. Subhanallah, Al-Quran dan sains jelaskan akhir kehidupan bulan pada hari kiamat. Bahkan ini ya, Quran dibuktikan dengan sains. Melihat fenomena gerhana bulan yang terjadi selama beberapa hari, menarik untuk diketahui bahwa bulan akan berakhir pada masanya. Jadi, nah ini dalam buku sains dalam Al-Quran yang ditulis dari Nadia Tahyarah menjelaskan penelitian astronomis telah membuktikan bahwa bulan terus-menerus menjauh dari bumi ternyata. Mengenai sebab menjauhnya bulan dari bumi, para pakar menjelaskan bahwa kecepatan putaran bumi pada porosnya mulai berkurang sedikit demi sedikit disebabkan oleh angin dan fenomena pasang surut air laut. Nah itu tadi yang dijelaskan di Quran, ternyata memang bulan ini semakin hari semakin menjauh. Pakar astronomi mengatakan bahwa bulan yang berjarak 300.000 km dari bumi terus-menerus menjauh dari bumi sejauh 3 cm per tahun. 3 cm per tahun. Karena dulu dijelaskan itu kalau umur dunia ya itu nggak sampai 1.500 ya, 1,5. Apa itu kan sekarang 1443 Hijriah nih. Nah kiamat itu dunia ini nggak bakal sampai 1.500. Berarti kalau 1443 tinggal 50 tahunan lagi ya, 1440. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang. Sempat nikah. Tapi nikah mulu ini. Nikah mulu. Aduh. Selesaikan dulu ini. Selesai.
Terus ingat lagi, selesai ini kan kita season 2 nih. Selesai season 2 masih season 3. Selesai season 3. Season 3 itu apa sih? Lanjut lagi. Katanya? Hah? Season 3 itu apa katanya? Alam Barzah. Waduh. Kalau bayangin aja ini udah ngeri. Tapi kok masih iman masih naik turun ya. Aduh, astagfirullah. Iman naik turun. Jadi pagi beriman, malam lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Ho. Tapi iman naik turun tuh lumrah gak sih? Lumrah itu. Salah sih. Ini nyalahin sistem ini. Gimana sih ente ini? Enggak, maksudnya itu emang sudah human nature ndak iman naik turun itu? Nggak tahu ya saya, tapi seharusnya enggak lah. Tapi manusiawi sih katanya, tapi nggak tahu ya. Itu disiplin ilmu yang lain paling. Soalnya pernah apa sih kalau katanya Rasulullah tuh jadidu imanakum. Apa artinya? Perbaharui imanmu. Soalnya kan naik turun. Jadi kalau misalnya biar naik tuh ya kayak gitu. Kalau kayak perasaan, oh ini udah keluar nih, kudu kalibrasi, ya kumpul-kumpul sama temen yang kah, yang bener kah, mendengar podcast Fatur. Podcast. Nanti kita bikin season berikutnya ya podcastnya ya tentang. Oke. Tentang apalah. Ingat-ingat gitu loh. Betul. Kita ngundang aja pakarnya atau yang ahli di situ ya. Kita bahas kiamat enak kali ini. Oh ya, biar nggak terkesan cocokologi. Kirologi, kirologi, kiro. Ini dari tadi ini ada admin nih. Terus gambar profilnya kayak itu siapa sih? Gimana itu yang punya acara ini? Tuh. Oh ini acara. Oh ini acara aneh. Ini ngundang-ngundang tapi Oh ya maaf salah. Sepurane. Sepurane Pak. Terus apa tadi ya? Hari akhir itu ada 5 ya. Berarti apa namanya itu schedule-nya tuh 5 tahap. 5 tahap. Yaumul apa tadi? Yaumul Ba'ats, As-Sa'ah, terus masih banyak lagi. Jadi Yaumul Hisab, Yaumul dihitung. Iya. Yaumul Hisab kan dihitung. Habis dihitung Yaumuddin dibalas ya, hari pembalasan. Ya Allah. Terus baru Yaumul Hasrah. Astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat dosa ini, Ya, alhamdulillah sih kalau masih ingat ya. Alhamdulillah. Iya, takutnya kalau sudah nggak urus lah. YOLO, you only live once. Ya udah suka-suka aja di dunia. Nah, iya makanya itu. Ya, padahal ntar season 3 dan seterusnya lebih panjang timbang di dunia. Tadi tuh pokoknya berarti hari akhir terbagi 5 ya. Iya. Ini saya udah kayak Ustadz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Udah jadi jadinya. Harusnya tadi saya ceramah ya. Ini PC saya hilang nih. Hari PC tadi. Lebih kayak lebih ya mirip inilah kuliah online lah. Iya. Tapi menarik juga ya. Nanti kita undang lagi lah yang lebih kompeten ya. Saya ini ampas. Siapa kira-kira? Gampang lah situ. Ini bisa kita jadiin program rutin kalau gitu. Boleh. Jadi aja kan. Timbang bayar kopi, ya. Timbang bayar kopi mending beli ini. Ini saya ada produk lagi. Waduh, saya jangan. Tahan. Nanti saya jadi jualan ini. Udah, Tur, makasih banyak loh, Tur. Ya, siap. Nanti udah sharing-sharing masalah master. Betul. Master di UIN menarik ya. Juga ya. Boleh juga nih. Iya, enggak. Apapun ininya loh, maksudnya apapun bidang
spesifikasi tetap mempelajari ini. Iya, jadi nanti kayaknya semester 2 itu ketemu lagi kalau nggak sejarah apa gitu kayaknya ya. Jadi magister ini cuma 2 semester. Jadi 2 semester. Nah, semester 3 4 itu lebih ke penelitian. Nanti asik lagi lah pokoknya. Jadi memang hidup itu tinggal bagaimana kita menikmatinya ya. Ini berat-berat kalau dinikmati nih. Jadi ini closing statement ini. Closing statement. Jadi hidup apa? Hidup ini cuman apa? Hidup ini tentang bagaimana kita menikmatinya. Ya. Jadi semua itu sudah ada jalannya. Termasuk termasuk kuliah ini ya. Hahaha lulus. Alhamdulillah. Nah. Super sekali. Oke. Quote of the year mengawali tahun dengan iya itu. Tapi nggak boleh ya. Kita nggak boleh merayakan ulang tahun. Merayakan tahun baru itu. Begini apa? Ada pepatah itu di luar sana apa? Orang rela begini. Pada malam Lailatul Qadar yang harusnya kita bangun untuk menanti Lailatul Qadar ini malah tertidur pulas. Ketika pergantian tahun yang asal mulanya kalau nggak salah itu penyembahan berhala ya. Itu asal mula Happy New Year itu kan penyembahan berhala. Malah dinanti-nanti sekarang. Ini ada yang salah ini. Jadi itu. Jadi closing statementnya apa tadi? Tadi katanya tentang menikmati hidup karena sudah jalannya. Oke. Semua ada jalannya. Termasuk produk ini sampai di sini karena ada jalannya. Ini British propolis. Ini multivitamin ini membantu memelihara daya tubuh. Jadi ini apa ya? Semua ini dihantam ini. COVID ini mati sama ini. Lulus BPOM udah belum? Udah lulus BPOM lah. Ini wah ini mantap. Ini ada MUI-nya ini. Ada? Ya, Majelis Ulama Indonesia. Top pokoknya dia. Terbukti. Nanti kalau mau order di luar acara ini aja. Haram nggak bisa. Kalau mau order di luar acara ini gitu ya, Mas Bibil. Oke, makasih. Terima kasih juga sudah undang. Jangan kapok lo ya. Siap. Nanti project berikutnya bisa. Jadi penasaran nih. Ini kayaknya mantep banget ngambil master di UIN nih. Iya, langsung aja, langsung dapat, agama dapat. Ini saya bukan bukan promosi ya, mungkin ada. Saya bilang saya nggak promosi itu berarti katanya nggak promosi kayak aku bukannya mau ngomongin ya, itu katanya berarti mau ngomongin. Jadi terus memang itu strategi ya Bang. Aduh, jangan gitu. Sama bilang bukan mau sombong ya. Itu sombong. Aduh, gimana sih? Berarti boleh nggak sih kita ngomong kalau gitu? Boleh nggak sih bilang, aku mau sombong nih, gitu lebih diterima nggak? Secara realita itu kan kurang tapi tetap kembali innamal a'malu binniyah. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya mungkin itu ya. Udah 23:48 ini podcast apa ini malam-malam. Terima kasih. Oke, ditunggu ya nanti jadi junior di program magister UIN Malang. Sip. Wah, ini masuk wishlist nih. Ya, mudah-mudahan. Ya, kuliah data science loh, dapat sekalian belajar dunia, dapat akhiratnya, boy. Hablum minan nas, hablum minallah. Masya Allah. Pip calon mantu betulan itu. Pip calon mantu. Oke udah. Siap.